serangan hama penyakit ya. Tandanya seperti daunnya itu maras-maras, kuning maras merah ya. Itu kami sudah lihat lokasi dan kemungkinan itu adalah penyakit disebabkan oleh bakteri Santomonas yang rusak. Nah di sini kami tim saya membuat teman saya ahli hama penyakit sekarang OPD. Tadi itu kami juga bersama adik mahasiswa BUGM. Beliau sedang magang di Kecamatan Muda untuk membantu kegiatan yang ada di BPD. Untuk lebih jelasnya nanti tentang hama penyakit dan pengendaliannya secara lebih detail akan disampaikan sama Pak Taram ya. Perkenalkan Rumin Pak Nggih, saya di sini membidangi khusus hama dan penyakit tanaman. Jadi seperti yang kemarin Bu Heni laporkan sama Pak Pur, kalau di sini ada serangan hama dan penyakit. Nah, kalau kita tidak langsung terjun ke lokasi, mengecek lokasi kan tidak tahu Pak Budi omongan penyakit ini pun apa. Makanya ini kita cek lokasi dan setelah kita cek ternyata dia gedungnya abang-abang, laras-laras, wesnya garing itu terus terkena penyakit, bukan terkena hama Pak Nggih. Kadang abang-abang do kena sundep, garing-garing do kena wereng gitu Pak Nggih. Nah ini bukan terkena hama wereng, tidak terkena hama sundep, ini terkena penyakit dari golongan bakteri tadi disampaikan oleh Bu Heni dari bakteri Santomonas. Nah itu pengendaliannya bagaimana, tapi dari awal sana akan di sini delok lokasi lahan jerone wis ana sing wis do disat. Jadi harus pakai jadi begitu do ngarah ke lawan dulu. Pertama yang harus dilakukan disat. Enggak boleh dikasih air. Dan enggak boleh di mes urea. Iki sing ajeng do ngemes kecuali kalau memang pas jatah ngemes boleh tapi sesuai dosis. Jadi ngemes niku kan ping 3 nggih. Pak pas 7 hari pas seminggu yo mungkin 15 mungkin terakhir nggih. Nah niku dosisnya nggih biasanya kok pinten Bu? Jenengan saling ngemes potake pinten? pinten Mas? Pinten Pak? Pinten lanang. Niku ki cak mboten mesti tentu ngoten. Nggih mboten tentu. Biasane mawon sing jenenge mutan. 15 kilo. Tak sebaran. Sekali sebar. Nah, ngeten Pak Tunggal nggih. esuk. Setengah Tinggal esuk. besok niku ya paling enggak 25 kilo campur-campur itu. Campur-campur nggih. Ya gitu. Campur-campur nggih. Kalau Ya dulu ya. dulu itu saya pernah 15 kilo bertelu. ini itu urea 10 kilo, terus apa itu Konska. foskas 10 kilo, terus apa itu PSP. DSP Ya, nggih. itu LSK. Terus sing kagem penyakit pesek. Nggih. Tentu pertanian mundut obat pestisida sing damel kersek ngoten. Nggih. Kemudian bagaimana caranya piye ben sing langsung kersek-kersek cara mencegahnya? Pinarak limon iki sosialisasi. Pinarak limon. Besok ben ora ana kersek niku piye carane? Niku mau nggih, nggih monggo. Harus pencegahan dari awal. Winae le tuku saka toko pertanian utawi le nyembeng nang tanggane dikon banyu uyah Pak nggih. Dikon banyu uyah. Saya minta tanda tangan ya. Nambang dibuang sing Oh iya. diambil. Jadi kita Nanti ndak apa? Saya ini Pak bener-bener ambil paris sehat. contohnya. Nek paris Ya. sehat niku wis omong penyakit mboten. Terus yang kedua, Ora uyah pinten niku? Yang penting diberi garam yang penting asin diberi Mas. garam asin. Mungkin nek jemplung Anu, nggih bedane iso Ya bawane 5 kilo gitu. Pinarak ini penyulan ini. yang penting kita di mukom. mboten sing penting mungkin nek dicemplungi ndok mentah, ndok wis ngambang nah niku pun. Kali macam jenengan ajeng napa? Ajeng tangklet-tangklet sing keluane sampean apa? Lumayan nggih. Kayak marulitas dua abang gitu. Ah, tangklet ki mawon. Pun nggih. Sak pas tandur niku pupuk kandang Pak nggih di dasaran kersanipun tanaman piat selain tambah urea dan fosfor pupuk kandang. Sebelumnya harus direndam dengan air garam ditambah dengan bakteri juga Pak nggih. Karena ini kan penyakit disebabkan oleh bakteri. Nah, kita lawan dengan bakteri juga. Biar nanti bakteri makan bakteri. Di sini kan belum endemis, maksudnya urung dari wilayah sing sok kena penyakit orang besok dan sebagainya. Minggi ono muncul hanya historis sejarah sepot-sepot mawon nggih. Jadi kalau kita
dikit-dikit petani agung tumbas pestisida kimia dikit-dikit nyemprot nanti enggak bukan makin dia sembuh saat ini nih besok-besok jadi langganan penyakit. Jadi lebih baik kita pakai yang hayati malam Pak Bunji dari awal semuanya, baik itu wereng, sundep, resek, bakteri dan jamur dan sebagainya kita lakukan dari awal. Pencegahan lebih baik daripada pun muncul yang tinggi walaupun sulit, karena perkembangan bakteri dan jamur itu cepat nih, tiap 6 jam sekali mengular, 6 jam sekali mengular. Dan yang penting sawah-sawah hawa semua harus asat. Nanti kalau tidak asat, bakteri ini yang ada di air itu nular pengen tanggani. Nah, misalnya kehujanan itu bagaimana? Kalau kehujanan tidak apa-apa, maksudnya tidak ngecembung, tidak apa-apa, tidak dijaga kondisinya asat macak-macak. Nyemek-nyemek. Harus Bapak Ibu nggak usah khawatir, Mas ini nanti sembuh kok Pak. Maksudnya teratasi, terkendali ini. Jadi gampangnya nih Pak, bakteri itu berasal dari mana? Ya dari lahan Bapak-Bapak sendiri ini loh Pak. Jadi di Bapak-Bapak ini sudah kena keresep, Pak Kesuknya kena keresep. Ada beberapa tanaman sing sehat, sing ora kena sak rumpun tong dapur sing sehat. Nah itu diambil, diproses gampangnya diproses. Nah, disebarkan di situ lagi. Gampangannya ngoten niku. Dipotos-potosnya, bukannya sembuh malah kesininya angel Pak Bu, endemis. Terus yang kedua, ini apa ya? Biasanya nih bapak-bapak berarti nguduk lombok sido paten sok ming buang nggih pinggir nggih. Itu sama saja memperbanyak spora jamurnya itu kemana-mana Pak nggih. Jadi kalau mau ngunduk nggih leres paten nggih. Ya, jangan dibuang dibuang di galangan nggih tanggane nggih mengke tanggane soal paten nggih. Jadi enggak boleh. Harus bagus kok nggih. Ngopake diwadahi kresek rapat sana-sana masuk kresek bukan masuk tenggo apa masuk apa ya nanti ibu jalan ke sana yang sana masih steril kena terus nanti tenggo yang sudah udara berarti. Iya, jadi satu tenggo jangan dibuang di galengan atau ngentangannya apalagi jadi dibutuh pondok di sungai. Terus iya, terus seperti itu. Kemudian kalau mau nyemprot, kalau mau nyemprot itu nih pakai niku kalau pakai wis terkena itu pakai apapun wis. Iya toh Pak, iya apa iya gitu. Yang paling sedikit aja dapat leras ya itu tadi Bu karena perkembangannya 3 jam melebar, 3 jam melebar apalagi dengan curah hujan dan tadi angin dan tadi soyo nggone rusak kokah rata itu ya cepet. Jadi yang paling bagus itu yaitu tadi Pak pencegahan dari awal. Apakah ada jamur dipatek, jamur makan jamur? Ada Pak. Besok lain kali di jalan sama Pak Purnomo kita kasih tahu. Jadi namanya juga jamur untuk melawan patek ini. Jadi ini kan bakteri melawan bakteri. Besok jamur makan jamur untuk patek ada Pak. Dari awal tanah kita sterilkan. Jadi sekesok itu kita sterilkan dengan jamur itu Pak. Sterilkan dengan jamur. Nanti bibitnya juga. Jadi ya step kita kasih. Jadi seperti itu nanti kalau kedepannya muncul patek hanya beberapa gitu Pak. Jadi itu mungkin tidak bawaan dari di lahan Bapak tapi mungkin di woteng ini sing rodo melakukan itu ini dipanggil patek. Kalau saat ini sudah ada patek populasi satu-satu mau nggak mau kimia Pak nggih harus petani agung. Kalau saya ngomong pakai jamur pakai hayati pakai ini itu iya kalah kami takut dengan itu tadi Pak nggih. Kita bisanya dari awal pencegahan dulu. Kalau ini kan selama ini dereng ngertos nggih Pak nggih ngerti ini nandur begitu ono penyakit begitu ono omer dan sebagainya baru terasa. Memang kadang Bapak Ibu niku ora marem nek kita mau mengendalikan patek atau kita mau mengendalikan nek ora ono wujude gek disemprot mati kelenger ketok mboten marang wih nek ngetakon sedia payung sebelumnya mencegah kurang ini Pak nggih kurang ndak yo gitu nggih Pak nggih patek Pak nggih jadi dipakai jadi nama niku kuning
kacang panjang itu yang kuning Itu terong itu. Jadi tanaman hias nggih, sekarang tanaman hias terong, kacang panjang nggih, seperti itu. Nah, lombok jadi beda nek wau patek kan jamur Pak nggih. Niki tanaman hias kuning-kuning apik nika karena tips atau kutu-kutuan manglihat mau nek esuk-esuk teng pucuk niku Pak santen putih-putih niku Pak nggih. Nah, leres kutu-kutu bude niku lan niku penyebabnya itu. Itu yang menyebabkan itu namanya penyakitnya adalah virus kuning. Virus itu tidak bisa sembuh Pak, mau disemprot nganggo obat virus nomor 1 nggak bisa pulih. Sing kuning ya wis kuning, sing rupo ya wis rupo. Yang bisa kita kendalikan adalah serangganya, kutunya. Nah, bagaimana pengendaliannya? Ngomong-ngomong hama penyakit itu banyak sekali Pak nek meter iki mungkin tuntas. Jadi dijadwalkan sama Pak Pur misalnya Pak Pur besok yang pertemuan besok kita membahas kuning, besok membahas patek, besok membahas wereng gitu. Jadi bertahap. tidak apa-apa ini perkenalan aja maksudnya kita ini panggil jadi dan lebih dari awal tuntas yang ngeten iki mungkin tidak apa-apa hanya jadi saya malah seneng kumpulan ngeten iki panggil daripada misalnya ngitung griyon cuma mungkin kurang efektif juga nih Pak. Seperti ini kan kita tahu permasalahan di lapangan Bapak saya apa. Dan monggo Bapak Ibu sedaya mulai sakniki nderek biasanya wingi-wingi do nandur kembang teng halaman nggih. Monggo sakniki halengane niki 100 meter kabeh do ditanduri pemikir, kabeh dalam halengane ditanduri pemikir. Ada manfaatnya Pak nggih. Pisan Pencegahan leres Pak nggih niku pencegah hama dan penyakit. Serangga itu mengisap Terus Pak, bunganya. semua udah tahu gitu. Jadi itu ada manfaatnya. Terus Biasanya daun ning pergi. karo ndek lara wegah. Gitu tahu lara wegah kalau lara wegah. Ibu-ibu niku nggih nang pas teng griya teko ngurut sing kari niku disebar nggih dijejer wonten. Nanti kalau kita semakin banyak kenikir di sini, musuh arimanya semakin banyak. Aku niku nanti kutu-kutu sing do nyerang kuning-kuning niku kembang. Jadi jangan sekali-kali begitu dikit-dikit gitu tangki, dikit-dikit gitu tangki. Jangan kesani dikit tidak enak. Kecuali kalau memang wis intensitas tinggi, nyerang gitu tangki ya ndak malah ning rapanan nggih Pak nggih. Boleh, tapi sesuai dosis. Jangan sampai ngasih potos-potos jangan. Terima kasih banget loh Pak Pur. Oh iya Pak, mau tanya. Tadi kan Bapak udah jalan-jalan lihat yang kena apa itu kresek tadi. Nah di sini udah terlambat atau masih bisa diobati, bisa sembuh lagi gitu Pak? Ini Pak nggih, niku sing pun kayak ngene kok. Sing pun abang-abang laras tidak bisa pulih, tidak bisa sembuh. Sing terserang ya sudah terserang garing. Tapi intensitasnya ringan Mas Pur. Ringan, enggak usah khawatir. Karena dari sekesuk itu ming sidik-sidik itu Pak Pur. Iya. Secara ini kelihatan tuh nggak sampai yang kasus di wingi saya nggih nyemprot bareng-bareng teng kalangan Wah pun kados ya Bu Henit ya. Itu enggak ikut Mbak Iya. Siti. Kata sana jadi ini terselamatkan. Ini Jadi, masih aman. meskipun ini wis batas wis rada mana nggih Pak nggih. Nih tak bisa selamatkan, nggak usah khawatir. Ya itu tadi dengan catatan ampun seminggu ke depan jangan dilep, jangan Dikeringkan. macak-macak mawon. Bisa kena banyutan enggak apa-apa tapi jangan dilebek gitu enggak pagi. Mungkin yang blebek nih mulai nganu nggih. Terus jadi Mulai dari awal yang mungkin sekarang masih kecil bisa agak di mata-mata Pak. Iya Pak nggih, jadi macak-macak Pak nggih, macak-macak enggak sampai blebek pokoknya macak-macak aja terus. Syukur-syukur ngasih lumayan dotek. Nah ini kalau udah dotek itu baru di Tapi kalau padi enggak seperti itu. Paling lari yang Mbak Wetan ini Mas.